Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian. Hari ini sesi 1 ya, break ya, 12.57 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 25 Mei 2021. Saya akan bahas analisa saham harian jadi untuk hari ini dan besok ya, 25 Mei 2021 dan 26 Mei 2021. Berhubung besoknya itu libur, 26 Mei karena memperingati Hari Raya Waisak 2565 ya. Jadi yang merayakan Hari Raya Waisak, saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Kemudian bursa buka lagi tanggal 27 Mei ya. Jadi analisa sahamnya itu untuk 25 Mei sampai dengan 27 Mei ya. 2 hari ya, karena 26-nya libur ya, 27-nya masih valid lah kurang lebih ya. Jadi pembahasannya kali ini saya bahas 15 saham ya. Karena IHSG-nya rebound-nya cukup bagus ya. Di atas 1% ya. Jadi saya bahas agak banyak, biasanya 14 ya. Saya tambahin 15. Kemudian sebenarnya saya mau minta tolong ya, kalau misalnya Anda suka dengan channel ini, jangan lupa kenalkan kepada teman Anda atau saudara Anda ya. Jadi mereka supaya bisa belajar bersama, mudah-mudahan mereka juga buy dan juga profit ya, cuan ya, profit bersama gitu ya. Jadi kalau makin banyak orang yang tahu channel ini, mudah-mudahan sih makin mudah mendapatkan profit ya. Jadi makin banyak orang yang beli, harganya makin naik ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan aja ya. Tidak cuma harga yang bukan hanya yang saham-saham aja yang saya bahas ya, secara keseluruhan indeksnya ya. Ya mudah-mudahan banyak investor yang baru yang masuk ke bursa saham Indonesia ya. Jadi kalau setiap orang kenalkan satu aja ya, teman atau saudara, saya rasa sih pertumbuhannya akan luar biasa ya. Ya mudah-mudahan ya. Jadi bikin saya lebih semangat ya. Ya kurang lebih itu secara sekilas introduction-nya. Jadi yang pertama saya bahas mengenai Arto ya. Arto ini sudah saya bahas di analisa saham harian singkat saya. Di analisa saham mingguan juga saya bahas sebelumnya. Jadi dia itu memang dalam kondisi saat ini dia masih sideways ya, terus terang aja. Dan rekomendasi terakhir saya infokan bagi yang belum beli memang boleh buy ya waktu itu ya. Kalau 10.600 ke atas boleh buy. Kemudian 11.025 ke atas boleh buy. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas 11.650, saya sudah informasikan juga boleh buy ya, boleh nambah lagi ya. Jadi yang sudah buy pasang aja stop lossnya atau trading stopnya, pasangnya di 11.025 dan 10.600 ya stop lossnya ya. Jadi dia memang sideways. Yang ingin buy on weakness kalau belum punya ya, itu saran saya buy on weaknessnya sekitar 10.200 sampai dengan 10.600 yang buy on weakness. Kalau buy on weakness nggak dikasih ya, kalau dia berhasil breakout ke atas sideways-nya yang saya kotain ini ya, ini sideways areanya saya kotain, kalau dia berhasil breakout ke atas 11.650, sebenarnya hari ini sudah breakout ya 11.700 ya. Tapi kan ini areanya, tapi ini ada hanya 11.900 yang harus dia tembus ya, kalau benar-benar harus lepas dari sideways-nya ini ya. Jadi yang misalnya yang belum punya ya, kalau mau buy hasil higher, salah saya sih kalau posisi sekarang mau buy saja, atau kalau sudah berhasil naik atas 11.900 buy ya, seperti itu ya. Berarti dia breakout ya. Kemudian Pak Sunar, kalau dia berhasil breakout, boleh nggak Pak Sunar buy? Atau ini jangan-jangan PHP ya, pemberi harapan palsu nanti setelah naik terus turun gitu ya. Nah masalahnya begini, kalau kita trading saham, kita harus fokus di harga sahamnya. Kalau misalnya trennya berhasil breakout dari sideways-nya naik ke atas, kita jangan ragu-ragu untuk beli ya, karena jangan lupa 3 dari fondasi analisa teknikal. Poin pertama ya, itu adalah harga di pasar saham itu bergerak berdasarkan demand dan supply ya. Jadi permintaan dan penawaran. Kalau permintaan lebih banyak dari penawaran, otomatis harganya akan naik ya. Kalau permintaan lebih kecil dari penawaran, harganya akan turun ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu takut-takut kalau permintaannya masih lebih tinggi daripada penawarannya. Yang ingin beli lebih banyak daripada yang ingin jual, ya harganya akan kecenderungan naik ya, umumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tren itu akan tetap berlangsung kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Jadi kalau dia berhasil breakout ya, sebelumnya kan trennya sideways, kalau berhasil breakout ya dia akan berubah arah menjadi uptrend ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan takut-takut kalau dia lihat lagi uptrend. Ini secara keseluruhan primary-nya dia masih uptrend ya. Kalau kita lihat di sini, ini arahnya masih naik ke atas ya. Kita lihat di sini ya. Jadi dia setelah sideways lama ya, berminggu-minggu ya. Kalau dia berhasil breakout, ya jangan ragu-ragu untuk buy back atau buy ya, atau average up ya kalau stop punya ya, seperti itu ya. Kalau takut-takut ya
buy-nya bertahap aja ya, seperti itu ya. Jadi win-win solution lah ya, sesuai dengan risiko profil masing-masing. Kalau takut-takutan terus ya, nggak trading, nggak buy, nggak invest ya, akhirnya nggak cuan-cuan ya. Nah seperti itu ya, asal kita disiplin pasang trading stop dan stop loss, harusnya sih profit ya, seperti itu ya. Kalaupun sudah direkomendasikan Pak Sunar, loh naik Pak Sunar, tapi kemudian turun lagi, ya jangan salahkan Pak Sunarnya ya, karena marketnya memang nggak bisa saya atur ya. Kalau saya bisa mengatur marketnya, wah saya sudah kaya raya banget ya. Mungkin saya jadi orang nomor kaya nomor 1 di Indonesia ya. Jadi saya nggak bisa ngatur marketnya ya. Jadi jangan salahkan saya kalau misalnya loh Pak Sunar katanya sudah breakout boleh buy, loh kok ternyata turun lagi ya. Ya memang market nggak bisa saya atur ya, seperti itu ya. Jadi harap dipahami. Terus yang ketiga, sejarah akan berulang dengan sendirinya. Jadi dia akan bentuk pattern-pattern khusus ya, pergerakan harga saham itu ya. Jadi kalau dia seperti ini kita lihat ya, dari bawah dia sideways breakout naik, kemudian sideways breakout naik ya, dan sideways breakout naik, sideways breakout naik, sidewaysnya lama banget ya. Kalau dia breakout naik ya, kalau kita lihat dari patternnya ini ya, masih memungkinkan untuk profit naik lebih tinggi lagi ya kalau dia berhasil breakout ke atas resistennya sekarang 11.900. Jangan takut ketinggian juga, tapi jangan terlalu serakah juga ya, diukur porsinya. Jadi kalau naik ke atas 11.900 boleh Pak Sunar, boleh, tapi banyak jangan terlalu banyak karena dia belum konfirmasi, walaupun dia sudah berhasil breakout ya dari 11.900, tapi kan masih hari pertama ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif ya, belinya bertahap aja. Target berikutnya di mana? Target berikutnya di Fibonacci extension 127,2%, kurang lebih di sekitar 14.500 itu target dekatnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas, target berikutnya 17.800, jadi seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke 11.700 Pak Sunar, kalau mau tambah lagi kira-kira di kelipatan berapa ya? Salah saya kalau mau tambah lagi, kalau sudah berhasil naik ke atas 11.900, ditambah aja setiap kelipatan 100 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 100, misalnya 12.900 naik ke 12.000 ke atas, kemudian tambah lagi, terus 12.100 ke atas tambah lagi, seperti itu ya. Tapi tambahnya jangan sampai kebablasan kelebihan ya. Maksudnya pembelian pertama belinya misalnya belinya 10 juta ya, terus pembelian kedua belinya sampai 500 juta, average up di atasnya. Nanti kalau tiba-tiba turun ya malah rugi ya. Sebelumnya sudah untung yang 10 juta, oh tiba-tiba yang 500 juta itu yang penambahannya itu nanti malah rugi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan porsi masing-masing yang mau kira-kira mau buy atau trading atau invest ya, di kurang lebih porsinya berapa ya. Kita masuknya bertahap aja kalau berhasil breakout ya, seperti itu ya. Kalau buy on weakness ya menurut saya sih sekitar 10.000 ini ya, level yang ini ya, 10.600 sampai 11.000-an lah kurang lebih ya, itu untuk Arto ya. Jadi target price-nya masih bagus nggak Pak Sunar? Masih bagus ya, walaupun dia masih sideways ya. Jadi belinya bertahap aja untuk Arto ya. Kemudian berikutnya untuk Antam ya. Kalau kita lihat di sini untuk Antam, dia memang masuk lagi ke sideways areanya. Ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi ini sideways area, sebelumnya dia di area 2100 sampai dengan 2540 ya. Terus kemudian Pak Sunar hari ini kan rebound dia. Nah ini kan sudah saya sebutkan sebelumnya 2310 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 2310, yang mau buy on weakness boleh-boleh saja buy ya. Asalkan kalau turun di bawahnya 2250 dan 2210 di sini ya. Nah itu lebih baik jual dulu ya. Kalau mau trading buy on weakness sekarang sih boleh-boleh saja ya. Ada kemungkinan dia mencapai target ya, paling enggak di resistennya 2540 lah. Kalau dia berhasil naik ke atas 2540 boleh tambah lagi, boleh. Berikutnya adalah 2670, kalau naik lagi berikutnya 2890, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau kita perhatikan di sini 2540 ke atas ya. Kalau yang mau buy higher ya mulai dari sana. Jadi mulai dari kalau berhasil naik ke atas 2540 ke atas buy, kemudian buy-nya jangan terlalu banyak karena dia sebelumnya dia berhasil breakout tapi kemudian dia turun lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu banyak tapi jangan terlalu sedikit banget ya. Jangan-jangan cuma takut beli satu lot ya. Ya percuma ya kalau punya banyak uang, tapi kalau takut ragu-ragu cuma satu lot ya enggak ya. Yang disesuaikan aja dengan porsinya masing-masing ya. Kalau naik ke atas 2540 buy, naik lagi ke atas 2670 buy, naik lagi ke atas 2890 buy ya.
Kalau dia berhasil breakout ke atas 3040 boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout di atas 3340 ya. Jadi kurang lebih sekian untuk Antam ya, kurang lebih sudah cukup ya. Kemudian berikutnya untuk MLPL ya. Jadi MLPL di sini yang rajin nonton rekomendasi saham atau analisa saham saya harian ya, harusnya profitnya luar biasa ya, karena kalau saya perhatikan MLPL ini sudah saya bahas sejak 18 Mei ya. Kalau kita perhatikan 18 Mei itu sejak di sini ya dia naik ke atas 280 ya. Jadi kalau yang rajin menonton, mencatat tentu saja ya, dan buy ya, kalau percaya ya buy ya. Nah, profitnya lumayan ya. Buy high sell higher ya. Kenapa kok buy high sell higher? Ya saya sudah sebutkan berulang kali, kalau uptrendnya masih bagus ya, tadi di depannya saya sudah bilang kalau uptrendnya masih valid ya dia akan cenderung tetap uptrend ya. Jadi sebelum ada pembalikan arah, ini kan belum ada konfirmasi pembalikan arah ya, arahnya masih ke atas ya, jangan ragu-ragu untuk beli. Nah seperti itu ya. Jadi kan saya sudah sebutkan sebelumnya titik buy-nya 482 540 ya, sekarang kan 540 pas menguji sini ya. Jadi pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kalau 540 harga sekarang ya mungkin stop lossnya mulai dari 500 atau trailing stopnya ya 500 dan 480 itu untuk trailing stopnya atau stop lossnya ya bagi yang sudah punya. Begitu ya. Kemudian kalau mau yang buy high sell higher Pak Sunar masih bisa naik lagi nggak? Karena uptrendnya masih bagus. Terus terang saya jawabnya iya betul ya. Tapi jangan nyalakan saya kalau tiba-tiba disuspend terus kemudian setelah disuspend ARB berhari-hari atau nggak gerak sama sekali gitu ya. Ya memang kan marketnya memang begitu, saya nggak bisa mengatur marketnya, tapi kalau dari analisa teknikalnya uptrendnya masih bagus ya, seperti itu ya. Walaupun dia koreksi, kalau mau buy on weakness ya kurang lebih di area sekitar ini ya 350 sampai dengan 370. Ini yang bagian buy on weakness yang nggak mau buy high sell higher, tunggu di sana ya. Kalau uptrendnya masih bagus harusnya dia masih tertahan di atasnya 350 ya. Stop lossnya pasang dia di 340, itu low-nya tanggal 19 Mei 2021. Jadi itu untuk MLPL ya, kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk MDKA ya. Jadi MDKA di sini kita lihat ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Bagi yang buy on weakness sekitar di 2400-an ya buy-nya ya. Jadi harusnya sih yang rajin nonton dan mencatat harusnya sudah buy ya. Karena dia sudah ada konfirmasi dia berhasil naik ke atasnya 2400, mantul ya, bertahan di atasnya, kemudian 2430, 2470 ini adalah titiknya untuk kalau mau tambah lagi ya, di atas 2400 tambah lagi. Nah ini dia nyepat, ini targetnya memang dia resistennya 2560 ya, dia sempat nyentuh hari ini kemudian turun lagi ya, karena ini adalah resistennya. Jadi kalau kita lihat di sini swing high-nya 2560 di sini ya. Yang ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya, jadi bisa dilihat di analisa saham mingguan atau harian ya, dan dicek sendiri, saya nggak ingat tanggal berapa, tapi yang penting nggak lama sih. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop loss di 2500 2470 ya. Yang belum punya kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya, karena ini sudah dekat dengan 2400 buy on weakness area sebelumnya yang saya sebutkan ya. Jadi selama di atas 2400 dia masih ada potensial untuk naik lagi ke atasnya. Fibonacci retracement 23,6% ya, ini di angka 2650 ya, masih ada peluang, ada ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, kalau berhasil naik ke atas 2560 buy, kalau berhasil naik ke atas 2620 buy, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2650 yang di sini ya, ini adalah Fibonacci retracement 23,6% nya, boleh tambah lagi boleh ya. Berikutnya tambah lagi di 2690, 2750 tambah lagi. Target terdekatnya ya kurang lebih di 2800 ya, itu target price nya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2800 langsung boleh tambah lagi boleh, maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area 2880 sampai dengan 2900an ya kurang lebih ya. Itu untuk MDKA. Kemudian berikutnya untuk Pegas ya. Kalau kita lihat di sini untuk Pegas, dia rebound ya, tapi secara keseluruhan dia masih resiko sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya dia lower high dan lower low ya. Jadi dia testing Fibonacci retracement 61,8% ya, kurang lebih di 1100 untuk Pegas ya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1055. Kalau dia turun banyak 1055 lebih baik jual dulu ya. Seperti itu. Kalau yang belum punya, Mbak Sunar, kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana gitu ya. Ya kalau mau buy on weakness ya. Jadi buy on weakness ya, itu di paling enggak tunggu kalau dia berhasil naik ke atas ini ya,
1150 ya, high-nya tanggal 18 Mei ya. Karena kalau kita lihat di sini ini adalah swing low-nya di 1145, ini swing high-nya 1150. Saya pakai acuan 1150. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1150, boleh buy ya bagi yang buy on weakness. Karena secara Fibonacci retracement, selama dia masih bertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8%, masih ada peluang paling tidak mencapai target 38,2%-nya ya, yaitu kurang lebih di 1345. Jadi selama bertahan di atasnya 1100, ada kemungkinan dia berhasil mencapai target 38,2%-nya di sini ya, kurang lebih sekitar 1400-an ya, sampai dengan 1430. Jadi ini yang buy on weakness lebih awal ya. Kemudian Pak Sundar, kalau saya mau agak ke atas, karena kalau kita perhatikan di sini ini sideways areanya ya, sideways kurang lebih sebelumnya ya. Kemudian dia breakdown ya ke bawah ya. Jadi kalau mau buy paling awal ya boleh kalau dia sudah berhasil naik atasnya ini ya, 1200 ya. Jadi kalau mau agak ke atas sedikit untuk konfirmasi ya, bukan buy-nya di ketinggian, enggak, untuk konfirmasi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1200 boleh buy. Kemudian naik lagi ke atas 1255 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1280 boleh tambah lagi, Saudara, boleh. Maka target price terdekatnya adalah 1400 sampai dengan 1430. Di sini ada checkpointnya istilahnya ya. Ada swing high-nya 1345. Kalau dia berhasil tembus ke atas 1345 boleh tambah lagi, boleh ya, seperti itu ya. Jadi ini level yang saya garisinya sebelah kanan itu adalah level untuk average up ya, atau trailing stopnya pasangannya, dimana kalau dia sudah berhasil naik ke atas, nanti kalau dia koreksi, kalau dia turun di garis ikut juga yang garis-garis yang sebelumnya ya. Jadi garis ini bisa dua arah ya, kalau naik dia akan boleh tambah lagi, kemudian kalau gagal dia boleh dipakai acuan sebagai trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi seperti itu ya kurang lebih ya. Itu untuk Pegas. Kemudian berikutnya untuk BMRI ya. Jadi kalau BMRI di sini kan rebound ya. Ini saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya untuk perbankan ya. Saya sebutkan kalau sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%, itu barusan mulai aman ya. Kalau dia di bawahnya 38,2%, dia masih resiko turun ke 5.400 ya. Jadi sebentar lagi ini konfirmasinya di 6.000-an ya. Paling awal saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan ya. Baik kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.900 ya. Jadi dia sudah berhasil naik ke atasnya, boleh buy, boleh ya. Jadi yang belum buy boleh buy. Kalau sudah buy ya pasang aja stop lossnya di 5775 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.000, Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya untuk BMRI. Naik lagi ke atas 6150 tambah lagi boleh. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 6275 boleh tambah lagi boleh. Target price terdekatnya di mana? Di Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di area yang ini ya. Saya kotain di 6.550-an ya, sampai 6.600 ya. Kalau dia berhasil naik lagi, boleh tambah lagi, Pak Saudara, boleh. Target berikutnya adalah di ini ya, 6850 ya. Itu untuk BMRI ya. Jadi Fibonacci retracement ini saya ambil dari paling bawah sendiri ke sini ya. Swing high-nya yang di tahun 2001 ya, di bulan Januari ya. Jadi ini masih valid, sejauh ini masih cukup bagus untuk acuan support dan resistennya. Jadi saya nggak ganti-ganti level-level Fibonacci retracement-nya supaya nggak bingung ya. Karena kalau bagi yang trader pemula, makin di garisnya digeser-geser makin bingung ya, nanti seperti itu ya. Nah ini BRIX juga sama, dia testing di Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi rapi banget ya Fibonacci retracement ya. Ini level 78,6%, Fibonacci retracement 61,8%. Kalau yang nggak paham Fibonacci, ada tutorialnya ya, video edukasinya di link deskripsi di bawah video ini ya. Kemudian target price berikutnya kalau 38,2% sekitar 2.900 seperti itu ya. Jadi itu yang saya suka dari Fibonacci retracement level. Yang sudah punya gimana Pak Sunar? Pasang aja stop lossnya di 1750 ya untuk yang BRIS kalau yang sudah punya ya. Kemudian kalau yang belum buy Pak Sunar, buy-nya di mana? Karena saya kalau belum buy minimal itu buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik paling cepat ya di 2010 ya. Kalau mau konfirmasi ya harus naik ke atas 2190 untuk lebih amannya. Karena kalau semua saham berdasarkan ilmu Fibonacci retracement level ya, kalau dia sudah turun di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, ini di sini Fibonacci retracement 61,8% di 2230-an ya. Dia sudah di bawahnya ya. Di sini saya kasih support sebelumnya 2190 ya. Selama dia belum berhasil naik ke atas 2190, kecenderungannya masih akan lesu di bawah ya. Entah nanti sideways di sini atau makin turun ya. Jadi masih belum uptrend ya. Istilahnya seperti itu, masih resiko. Jadi belinya bertahap aja, paling awal banget 2010 kalau mau curi start ya, atau kalau mau amannya 2190.
Atau kalau mau win-win solution ya beli sedikit aja dulu di 2010, kemudian naik lagi ke atas 2190, beli lagi, tambah lagi, naik lagi ke atas 2320, tambah lagi. Jadi level-level yang di sini ini juga jangan bingung garisnya ya. Mungkin yang ya di sini Pak Sundar garisnya kok banyak gitu, mau dicocokkan di sini. Wah ini kemana ya Pak Sundar, dapatnya dari mana? Nah ini ada di pembahasan saham, analisa saham sebelumnya saya bahas ya garis-garisnya, cara dapatnya gimana. Jadi saya nggak dapat bahas ulang. Yang penting ikutin aja ini ya untuk mau average up ya. Belinya santai aja, kalau ikut saya belinya bertahap aja. Naik ke atas 2190 buy, naik ke atas 2320 buy, naik ke atas 2400 tambah lagi ya. Karena ini sideways area sebelumnya ya. Jadi resisten terdekatnya 2510. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2510 ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Seperti itu. Jangan lupa dari awal saya sudah bilang, kalau trennya sudah rebound, sudah konfirmasi uptrend ya, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi average up ya. Seperti itu ya. Yaitu adalah 7 saham. Kemudian berikutnya saya bahas BH, kemudian Excel, Inco, usahakan kalau nonton video saya jangan di skip ya, jadi supaya nggak salah paham ya. Kalau misalnya Pak Sundar ngomongnya kok cepet banget gitu ya, itu di setting videonya kan bisa diperlambat ya, jadi Anda bisa memperlambatnya, jadi mungkin suaranya jadi lebih pelan gitu ya. Memang saya ngomongnya agak cepat karena yang dibahas sahamnya lama ya, jadi kalau nggak cepat nanti marketnya setelah buka malah terlalu panjang, orang juga bosan gitu ya, maunya kan cepet-cepetan buy gitu ya, istilah bahasa Jawanya ya. Cepetan Pak Sunar ngomongnya supaya sudah paham ya udah buy, kalau mau, kalau nggak mau ya wait and see gitu ya. Ya seperti itu kurang lebih. Kemudian berikutnya BHAT ini sebenarnya dia sideways ya. Memang garis-garisnya banyak ya di sini ya. Jangan bingung sih, kita perhatikan aja Fibonacci retracement levelnya ya. Dia kurang lebih sidewaysnya di Fibonacci retracement 50% dan 38,2% ya, kurang lebih di 580 sampai dengan ini saya kayak kasih kotain aja ya. Ini ya, kurang lebih di sideways areanya di area ini ya. 580 sampai dengan 625 lah kurang lebih ya. Jadi Pak Sunar sudah punya bagaimana? Tetap sama dengan acuan saya sebelumnya 595 ini ya. Kalau turun banyak 595 dan 580 ya, atau 575 ya, lebih baik jual dulu ya untuk BHT. Yang belum punya kalau mau buy hasil higher aja ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 410 buy. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas ini 625 ya, yang merah-merah ya, bukan yang hijau-hijau, ini adalah Fibonacci retracement levelnya. Jadi naik ke atas 410 buy, naik lagi ke atas 425 buy, naik lagi ke atas 45 buy ya, seperti itu ya. Belinya bertahap. Target price-nya ya, maaf ya, target price-nya kurang lebih ya di titik ini ya, sekitar 700-an lah ya. Bentar, bukan sih, maaf, ini bukan 700, ini 690 ya, ini target price-nya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 625, maka target price-nya sekitar 690 ya, minimal dia di 645 lah, seperti itu ya. Jadi ini level yang di garis merah ini yang level average up-nya juga stop loss-nya ya, jadi lihatnya lebih gampang ya. Kalau gambarnya kurang jelas, ganti resolusinya ke Full HD ya, 1080p itu ya, supaya lebih jelas angkanya kelihatan. Kemudian berikutnya Excel ini sudah saya bahas ketika dia berhasil breakout ke atas 2120 buy kan. Nah beneran dia masih berhasil naik ya, saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan ya. Yang rajin menonton, mencatat ya, dan buy ya, tentu saja profitnya lumayan ya, asal juga disiplin ya. Kalau dia turun harus jual dulu ya. Dia sudah berhasil naik ke atas 2120. Jadi target berikutnya di mana Mas Saudara? Ini sudah saya kasih level-levelnya ya, memang garis-garisnya banyak ya, ini untuk average up ya, seperti itu. Kalau yang sudah pada 2270 atau sudah punya, maka stop lossnya atau trailing stopnya pasang aja di 2270 dan 2240 ya, seperti itu ya. Nanti garis-garis ini didapat dari mana Pak Sunar, kok banyak banget garis-garisnya? Cara tarik garisnya gimana? Ini saya sudah bahas di analisa saham sebelumnya ya, saya nggak ulang-ulang lagi, nanti membosankan ya kalau ulang-ulang terus ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh sih, karena ini dekat dengan 2270 kan sudah berhasil breakout. Mau buy sekarang boleh aja. Kalau yang buy weakness ya tetap tunggu di antara 2120 sampai dengan 2150 ya. Itu kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya buy high sell high aja ya. Kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 23,6%-nya, maaf,
Iya, 23,6%-nya ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 23,6%-nya di angka 2320 ke atas, boleh buy, boleh. Kemudian kalau naik lagi ke atas 2380, boleh buy, boleh. Naik lagi breakout ke atas Fibonacci retracement 8,2%, 2440, boleh tambah lagi, boleh. Jadi ini angka yang merah ini untuk level-level average up-nya ya, tambah ya. Kalau takut belinya bertahap aja ya, istilahnya nyicil ya, disesuaikan ya. Misalnya total saya mau masuk 100 juta Pak Sunar di Excel. Ya kita lihat aja, kalau mulai dari sekarang kan ada 1, 2, 3, 4, 5, minim 5 lah ya, sebelum target di Fibonacci retracement 61,8%. Ya setiap naik gitu kita tambah lagi 20 juta, 20 juta, 20 juta, kurang lebih seperti itu ya. Bertahap aja kalau takut. Kalau misalnya percaya Pak Sunar, ini saya percaya Pak Sunar bakalan naik, pokoknya masih di atas 120 sampai 2150 itu level toleransi stop loss saya. Mau masuk langsung semua sekarang ya juga boleh ya, ya terserah seperti itu ya. Itu untuk Excel ya. Masih ada potensial untuk naik, masih peluang ya seperti itu. Belinya bertahap aja ya. Kenapa belinya bertahap Pak Sunar? Memang uptrendnya bagus ya, tapi karena kondisi marketnya ya tahu sendiri, kalau Mei sampai September biasanya cenderung lesu ya, cenderung wait and see lah, bukan lesu ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk Inco ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Inco, saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan juga ya. Dia masih masuk lagi ke sideways area sebelumnya ini ya. Di saya perpanjang di 4270 sampai dengan 4840. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 4590 dan 4420 ya. Yang belum punya kalau mau buy sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya, resisten dari sideways areanya, naik ke atas 4840 buy, naik lagi ke atas 4970 buy. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif banget ya. Naik ke atas 5150 buy dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Jadi ini level-levelnya bisa di, mungkin yang lagi nonton bisa di pause and then kemudian di screenshot, di copy juga boleh ya. Resolusinya dinaikkan ke 1080p ya kalau nggak jelas angka-angkanya ya, seperti itu ya. Ini untuk Inco kurang lebih seperti itu ya. Jadi buy-nya mulai dari 4840 ke atas ya. Kalau sekarang sih tanggung ya, masih sideways ya. Kalau mau trading sideways-nya ya boleh-boleh aja ya, terserah ya. Berikutnya BBNI ya. Jadi BBNI ini sudah saya sebutkan, dia sudah berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 8,2%-nya. Kalau mau buy sih sudah saya sebutkan boleh ya. Selama di atas 5250 saya sudah sebutkan ya, masih ada potensial untuk breakout ke atas ya. Dan dia hari ini breakout ke atas 38,2%-nya. Ini 5425 ini adalah level average up-nya ya. Memang turun lagi, tapi secara keseluruhan selama dia bertahan di atas 5250 masih cukup bagus ya. Mau buy sekarang sih boleh-boleh saja, atau tunggu sekalian kalau mau buy high sell higher. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5525 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena dia kecenderungan masih lesu ya, downtrend ya. Karena kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 minggu sebelumnya ya, itu dia merah semua ya. Jadi masih lesu, downtrend ya. Belinya bertahap aja, mulai naik ke atas 5525, atau kalau sekarang boleh ya, asal dia selama di atas 5250 masih cukup bagus ya. Stop loss maksimum di 5175 maksimum ya. Kemudian naik ke atas 5525 buy, naik ke atas 5650 buy, naik ke atas 5775 buy, breakout ke atas 5925 buy. Mudah-mudahan target 6400 dikasih ya sampai akhir tahun ya, atau awal tahun Januari depan ya. Itu untuk BBNI. Kemudian berikutnya untuk LPPF ya. LPPF di sini kita lihat dia sudah berhasil breakout lagi ke area di atas 38,2% ya. Jadi ini adalah area Fibonacci retracement levelnya, saya tarik jauh ya dari atas ini ya. Dia sudah berhasil naik lagi ke atas 38,2%-nya. Yang sudah buy pasang aja stop loss-nya di 1935 dan level 1835 ya. Yang sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher mulai dari 2000 ke atas ya. Kalau buy on weakness, saran saya sih sebelumnya saya sarankan di sini kan, tapi berhubung sudah naik ya, ini saya naikkan aja ya supaya lebih relevan. Yang mau buy on weakness ya buy-nya di sekitar 1700 sampai dengan 1755. Jadi kalau koreksi di sekitar sana, selama dia masih bertahan di atasnya 1685, saya rasa sih masih cukup bagus ya. Karena kalau dari pergerakan harganya, dia sideways lama, naik sideways ya. Yang mudah-mudahan dia breakout lagi ke atas ya, ke atas 2000 dia bagus ya. Jadi naik ke atas 2000 buy, kemudian naik lagi ke atas 2100 boleh tambah lagi ya. Jadi jangan ragu-ragu, baiknya bertahap.
target terdekatnya kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 50%-nya ya, atau di swing high-nya sini 2320 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2320, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target berikutnya kurang lebih di 2600-an ya, yaitu Fibonacci retracement 61,8% atau 2700-an ya. Kalau mau buy-nya bertahap ya, mulai dari 2000 ke atas buy, kemudian naik ke atas 2100 buy, kemudian setiap kelipatan 100 tambah lagi ya, atau kelipatan 50 ya, atau ikut garis-garis yang saya kasih ini ya. Untuk LPPF ya. Jadi sejauh ini sih kita lihat ya trennya sih, kita perhatikan sini naik koreksi, naik sideways, naik breakout, naik lagi breakout, kemudian turun lagi koreksi, ini sideways ya. Ini kecenderungan akan membentuk seperti mangkok ya, mudah-mudahan membentuk seperti mangkok ya. Jadi kalau bentuk mangkok seperti ini, kalau menurut chart pattern, kalau kita ukur ketinggiannya ya kurang lebih segini ya, kita ukurkan ke atas ini ya, titik breakoutnya ya, ada kemungkinan dia mencapai target minimal ya kurang lebih ya 3.500-an lah kurang lebih ya, seperti itu. Jadi masih ada peluang untuk LPPF, masih ada ya, tapi ini secara teknikal ya, tapi secara fundamental terus terang menurut saya sih masih cenderung lesu tahu saya LPPF ya. Dan berikutnya ADRO. ADRO ini sudah lama sih saya nggak bahas analisa saham mingguan untuk emiten batubara ya. Untuk ADRO masih sama ya dengan analisa sebelumnya, masih sideways. Kalau mau buy sekarang sih yang sudah punya pasang aja 1160 ya. Yang mau buy sekarang boleh saja, buy weakness memang sekarang boleh buy karena dia masih sideways sebelumnya ya. Tapi kalau turun di banyak 1160 lebih baik jual dulu. Kalau buy sekarang, kemudian kalau mau tambah lagi Pak Sunar, tambahnya di mana? Ya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 1220-an ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1220, boleh tambah lagi buy. Kalau naik lagi ke atasnya ini ya 1260, tambah lagi buy up ya. Dia breakout dari sideways areanya. Kemudian berikutnya kalau mau tambah lagi, mungkin acuannya 1295 ya, sebelum dia breakout ke atas 1300. Target price terdekatnya kurang lebih di 1340 ya. Swing high-nya yang tanggal ini ya, di sini tanggal 22 Maret 2021 untuk ADRO. Kemudian berikutnya DGNS sudah saya bahas di analisa saham harian juga ada, terus kemudian di analisa saham khusus ya ketika dia sudah arah kemarin ya. Jadi silakan nonton videonya kalau nggak percaya ya, yang sudah saya bahas ya. Ini yang sudah punya saya sudah sebutkan ya, 1050 ke atas breakout boleh buy, boleh kan. Nah ini kalau dia turun dari 1050 ya pasang aja trailing stopnya seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang trailing stopnya 1050 dan 975. Ini adalah titik-titik garis-garisnya yang sudah saya kasih tahu sebelumnya. Target berikutnya 1200 ya. Jadi yang belum punya Pak Sunar, kira-kira gimana? Ini area yang saya sebutkan buy weakness-nya di sini ya, 740 sampai 770. Karena dia berhasil naik lagi, maka buy weakness areanya saya naikkan ya. Jadi saya naikkan ke sini ya. Dan ini adalah kalau sebelumnya 740 sampai 770, maka yang sekarang kalau mau buy weakness ya kurang lebih di area sekitar ini ya. Bisa perpanjang ini sekitar area 815 sampai dengan 850 itu yang buy weakness. Ini sesi kedua sudah mulai ya marketnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah buy weakness-nya. Kalau mau buy higher Pak Sunar, boleh nggak? Boleh ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Ini kan Fibonacci extension 107,2% di level, bentar saya lihatkan, Fibonacci extension 107,2% ini dia sudah di level 1060-an kurang lebih ya. Dia sudah berhasil naik ke atasnya. Jadi kalau mau buy higher, saran saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 1145. Target terdekatnya 1200. Kalau dia berhasil naik ke atas 1200 Mas Sunar, apakah masih bisa naik lagi? Bisa ya. Jadi kalau ini target Fibonacci extension 161,8%. Kalau dia berhasil naik ke atas 1200, target berikutnya jauh ya, kurang lebih di 261,8% di 1600 sampai dengan 1700-an ya. Ini adalah targetnya yang saya ukur dari chart patternnya. Kalau kita lihat dari formasi ini ya, ketinggiannya ini ya, jadi kalau kita ukurkan ke atas, saya sudah bahas sebelumnya ya, silahkan ditonton di video sebelumnya. Masih ada peluang nggak Pak Sunar naik ke atas Fibonacci extension 21,8%? Masih ada peluang ya. Dia baru saja breakout dari ini ya, resistennya di sini, resistennya di 935 ya. Jadi yang rajin nonton dan membaca dan mencatat tentu saja ya, dan buy ya jika percaya ya.
selama disiplin pasang trailing stop dan stop loss, saya rasa sih harusnya sih rata-rata profit ya. Nah seperti itu ya overall ya secara keseluruhan ya. Jadi sekali lagi saya mohon yang kira-kira menilai channel ini bermanfaat ya silakan bantu kenalkan ke teman atau saudara ya. Jadi supaya lebih banyak yang nonton ya, bagi banyak orang yang buy ya. Ya mudah-mudahan profit bersama ya seperti itu ya. Karena kalau nggak yakin nggak buy ya, kalau takut-takutan terus ya nggak dapat profit sama sekali ya. Ya seperti itu. Karena kalau masih uptrendnya masih bagus, jangan ragu-ragu untuk buy ya, on breakout ya, buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi dulu ada orang yang sering menyindir saya ya, Pak Sunan itu sukanya suruh bilang belinya di atas di high gitu ya, buy high sell higher. Yang benar itu Pak Sunan, harusnya buy low sell high supaya kita bisa profitnya lumayan. Nah masalahnya kalau semuanya pakai strategi buy low sell high ya, nah nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja orang yang pakai strategi buy high sell higher ya, buy on breakout. Buy high sell higher itu bukan berarti belinya di ketinggian, bukan ya, itu namanya nyangkut ya, beli di atap ya, enggak ya. Jadi beli ketika ada konfirmasi kalau dia sudah berhasil breakout atau higher high, kita buy ya seperti itu ya. Selama uptrendnya masih bagus dan belum ada konfirmasi pembalikan arahnya pembalikan ke sideways atau downtrend, ya dia masih bisa naik, bisa ya. Perkara nanti resiko kena UMA, unusual market activity ya, kemudian kena suspend ya, itu memang resikonya ya. Kalau nggak mau takut ya belinya bertahap aja, disesuaikan dengan resiko masing-masing. Dan satu lagi ya, saya bahas BBTN ya, karena saya bahas IHSG-nya kan lumayan naiknya lumayan. Jadi satu lagi 15 saham ya, saya bahas BBTN ya. Di sini BBTN dia masih di bawah obligasi retracement 38,2%-nya ya kan. Ini adalah titik-titik levelnya, saya sudah sebutkan sebelumnya di analisa saham mingguan ya. Yang rajin nonton mencatat harusnya sudah buy ya. Yang sudah punya ya atau sudah buy pasang aja stop lossnya di 1570 dan maksimum di 1525 ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi ya nanti tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1630. Itu berlaku juga bagi yang belum punya ya. Buy-nya mulai dari 1630 ke atas, belinya bertahap aja. Kenapa kok bertahap? Karena ini sebelumnya dia sideways-nya lebar ya, lumayan kuat resistennya ya, sideways-nya ya. Jadi belinya kalau dia berhasil naik ke atas 1630 buy, naik ke atas 1660 buy, tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atas 1715 boleh tambah lagi. Maka target price-nya kurang lebih di 1770 dan 1875 ya. Itu target terdekatnya. Kalau naik lagi boleh tambah lagi, naik lagi boleh tambah lagi, seperti itu ya. Kalau di tengah-tengahnya antara 170 dan 1875, kalau mau tambah lagi, buy lagi ya ambil aja di 1810. Itu kalau mau average up ya, untuk BBTN ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, santai aja. Kenapa santai? Di sini kan dia masih sideways, dan cenderung dia masih resiko juga ke bawah ya. Ya seperti itu. Tapi jangan terlalu takut, enggak, jangan terlalu takut ya. Belinya nyantai aja lah ya, sesuai dengan resiko masing-masing ya. Jangan khawatir ditakut-takutin orang mengenai COVID di India lah, semakin banyak lah. Kemudian ada yang nakut-nakutin perang lah antara Israel dan Palestina dan sebagainya gitu ya. Nah, kadang-kadang itu saya tuh heran juga ya, kok banyak orang yang takut negara lain perang, kita sendiri yang takut gitu. Jadi kapan majunya IHSG kita gitu ya. Terus ada isu apa sedikit-sedikit nanti dibumbukan, oh IHSG turun gitu. Lihat Dow Jones ya, DJIA turun, Amerika turun, saham Amerika turun, inflasinya naik, kita takut-takutan sendiri, terus IHSG-nya turun seperti itu ya. Kita ini sudah lama merdeka ya, kita jangan terlalu ikut-ikutan orang lain ya. Selama fundamental ekonomian kita masih bagus ya, ya kita fokus aja. Kalau trading ya sesuai dengan saham yang kita suka, yang ada di portfolio kita masing-masing ya, itu yang kita fokuskan ya. Jadi jangan panik kiri kanan, orang bilang sell in May, semuanya jual-jual. Yang dijual itu yang mana? Buktinya kalau ada saham yang naiknya puluh-puluh kali lipat kan, MLPL contohnya ya, seperti itu ya. Jadi kita itu jangan latah ikut-ikutan orang gitu ya. Yang penting ya fokus saja. Kan analisanya sudah saya kasih ya, belinya bertahap ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Saya rasa sih sekian. Terima kasih ya.